Karena kalau slideshow kadang nggak bisa jalan ininya, slide-nya. Terlihat, Bu. Oke. Teman-teman kemarin sudah sudah melihat YouTube yang saya berikan ya, link YouTube-nya sudah dilihat? Sudah, Bu. Ya. Terus sudah membaca referensinya, referensi yang mana yang dibaca? Bukunya siapa? Kok sepi? Belum ada yang membaca berarti? Belum saya. Sudah punya bukunya atau belum? Yang spektroskopinya dari UGM udah punya, tapi belum dibaca. Oke, berarti sudah bagus. Tinggal dibaca itu, Faiz. Jangan dibiarkan, eman-eman. Ya, baik. Saya mulai dari mengingatkan kembali ke teman-teman tentang orbital molekul. Baru nonton YouTube ya, rata-rata nonton YouTube. Jadi materi kuliah itu kemarin sudah saya sampaikan, itu harus baca bukunya ya. Jadi jangan mengandalkan slide saya. Slide saya itu jelas informasi yang saya tuliskan itu nggak akan full. Teman-teman, namanya juga PowerPoint, itu kan cuma poin-poinnya saja. Jadi teman-teman harus membaca buku. Tetap kalau membaca buku itu nanti pengetahuannya itu lebih komprehensif. Ceritanya itu lebih lengkap gitu loh. Ya, oke. Saya mulai dari molekular orbital molekul ya. Orbital molekul itu, sebentar saya cek kemarin saya minta. Oke. Kalau kita bicara ini orbital molekul itu adalah daerah di mana kebolehjadian, probability itu kan, probabilitas itu kan kebolehjadian menemukan elektron pada daerah itu adalah kebolehjadiannya yang paling tinggi. Nah, sebenarnya aspek-aspek orbital molekul ini sebenarnya mestinya dibahas di teori spektroskopi. Tapi karena teman-teman nggak dapat, ya sepertinya sudah disinggung di ikatan harusnya, di ikatan molekul. Oke, ada dua macam ini ya, orbital molekul, ada yang bonding dan anti bonding. Kemudian teman-teman masih ingat dengan prinsip of Bow? Bow itu buku ya, tapi of Bow itu kata kerja lah, itu verb. Ya, makanya di sini diterjemahkannya dia adalah apa ya? Penyusunan. Jadi bukan nama orang yang jelas, jadi penyusunan. Jadi elektron itu kan masuknya sesuai dengan tingkat energinya, kalau teman-teman masih ingat dulu. Oke, terus sudah kenal juga, masih ingat ada ikatan pi, ada ikatan sigma, ada yang N. Yang N ini yang gimana? Ya, silakan open mic. Orbital terisi tetapi non-bonding, Bu. Ya, dia yang non-bonding orbital ya. Contohnya apa, Ida? Bisa memberikan contoh yang punya orbital apa non-bonding? Belum? Oke, lanjut dulu. Nah, di organik dulu sudah dipelajari sigma itu, ikatan sigma itu terbentuk karena tumpang suh secara menyumbu ya, kalau sigma. Kemudian kalau pi, itu tumpang suh orbitalnya itu menyisi. Teman-teman perhatikan yang sigma ini kan menyumbu dalam satu sumbu, kemudian kalau yang pi itu disebutkannya dia menyisi karena tumpang suhnya kan antara sisi dengan sisi gini. Oke. Nah, ini juga saya cuma mengulang ya. Jadi kalau ada ikatan rangkap berarti yang satunya sigma,
yang satunya pi. Karena tumpang suhnya yang sigma ini kan yang menyumbu, itu ikatan antara C dengan C-nya, sp3-nya C sama sp3-nya C itu membentuk sigma, tapi kemudian sisa orbital P-nya itu akan bertumpang suh secara menyisi sehingga membentuk ikatan pi. Ini tadi yang non-bonding. Yang non-bonding elektron itu O, contoh yang paling gampang itu O. Dia kan punya ini ya, elektron yang tidak berpasangan, non-bonding elektron. Oke. Kemudian tadi ini sebagai contoh itu molekul hidrogen. Kalau kita bicara orbital molekul, itu ada orbital bonding dan anti bonding. Yang orbital bonding itu tingkat energinya lebih rendah daripada yang orbital non-bonding. Non-bonding, sorry, anti-bonding. Oke. Ini saya cuma mengulang dari organik, saya skip saja. Yang ini sudah oke untuk yang 2P. Nah, ini diagram tingkat energinya ya. Jadi kalau teman-teman menjumpai diagram seperti ini kan sebenarnya cuma arah panah ke atas, kemudian ada tingkat energinya. Tapi sebenarnya ini menunjukkan diagram tingkat energi. Jadi yang bonding itu tingkat energinya lebih rendah daripada yang anti bonding. Kemudian dicontohkan di sini yang sering digunakan sebagai contoh itu adalah hidrogen. Karena hidrogen itu atom yang paling sederhana. Jadi pendekatannya itu menggunakan hidrogen karena dia yang paling sederhana. Oke. Ya maksimalnya pakai helium sih. Tapi lebih banyaknya contoh-contoh itu dipakainya hidrogen. Baik, sekarang kita lanjutkan ke spektroskopi. Nanti yang ikatan-ikatan itu akan ketemu lagi di bawah kalau sudah kita bicarakan tentang spektroskopi. Kemarin kan spektroskopi itu ilmu yang mempelajari interaksi antara radiasi dengan suatu materi. Kalau kita bicara spektroskopi, nanti analisisnya bisa secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuanti, namanya juga kuanti itu berarti kan menunjukkan atau menentukan jumlah ya. Kuanti itu kan jumlah. Kalau kuali, yang bisa dilakukan dengan spektroskopi adalah untuk identifikasi struktur kimia dari suatu sampel. Atau elusidasi struktur lebih tepatnya ya. Baik. Oke. Kemarin kita juga sudah menyinggung ini ya, spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi sumber energi atau sumber radiasi yang digunakan kalau kita bicara spektroskopi itu sebagian besar adalah gelombang elektromagnetik. Meskipun kalau MS nanti source of energinya beda lagi ya. Oke, ini hanya menunjukkan macam-macam gelombang elektromagnetik. Nah, ini kemarin sudah yang rumusan energi itu. Jadi energi kan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Kalau panjang gelombangnya itu semakin besar, energinya justru semakin kecil dan sebaliknya. Di sini diberikan contoh yang termasuk dalam energi yang energinya tinggi, itu adalah X-ray. X-ray ini biasa digunakan di mana, teman-teman? Langsung Bu, rumah sakit. Ya. Di bandara juga, Bu. X-ray atau sinar ronsen ya, di bandara juga. Jadi makanya kelihatan kalau di bandara itu kan kita bawa apa, biasanya kelihatan. Terus yang energinya medium, sedang, itu UV vis. Yang energinya rendah itu IR. Kemudian yang lebih rendah lagi ada gelombang radio dan microwave. Oke, ini juga sama ya. Ini lebih detailnya saja.
Nanti bisa dibaca ini juga. Nah, oke, sorry. Oke. Jadi prinsipnya kalau kita punya sampel, kemudian kita punya source of energy, nanti radiasi dari sumber energi itu akan mengenai sampel, kemudian sebagian diabsorb, sebagian diteruskan, akhirnya nanti akan masuk ke detektor. Nah, ini adalah trayek panjang gelombang untuk UV, vis, sama infrared. Oke, ini kemarin juga sudah saya sampaikan UV itu di bawah 400, ada yang mengatakan di bawah 380 ya. Jadi antara 200 sampai 380, ada yang mengatakan 200 sampai 400, tapi range-nya sekitar itu. Nanti 400 sampai sekitar 780 atau 800 nanometer itu sudah daerahnya visible. Nah, ini sedikit tentang warna. Apa itu warna? Bagaimana mata kita bisa menangkap warna? Ternyata di dalam bagian dari mata kita yang bertanggung jawab untuk menangkap warna itu adalah retina. Retina itu punya sel yang bentuknya batang dan bentuknya kerucut. Yang batang itu biasanya dia bertanggung jawab untuk warna-warna yang gelap atau ya remang-remang gitulah. Jadi antara hitam, abu-abu. Nah, yang kerucut itu untuk warna-warna terang. Kemudian kalau teman-teman pernah lihat pelangi ya? Apa sih pernah tahu kenapa bisa ada pelangi ketika hujan? Pembiasan cahaya, Bu. Ya. Pernah mencoba nggak kalau teman-teman punya semacam apa ya, prisma gitu? Sebenarnya di air terjun, Bu. Di air terjun. Kadang kan ada pelangi-pelanginya gitu, Bu. Kalau lagi cerah. Iya sih, betul. Karena itu ada ini kan, airnya itu kan berfungsi, airnya itu kan transparan ya. Iya, Bu. Oke. Jadi sebenarnya warna-warna itu sebenarnya berasal dari satu warna putih, tapi kemudian mengalami dispersi warna. Nah, ini apabila cahaya putih itu mengenai suatu prisma, maka dia akan terurai menjadi warna-warna penyusunnya. Michiku Hibiniu itu. Makanya saya nggak tahu teman-teman sudah dapat yang instrumen ya, yang spektro UV ya, UV vis mungkin. Jadi makanya kenapa salah satu bagian dari spektro UV vis itu kan ada prisma atau grating. Karena di situ untuk bukan menghasilkan cahaya, kalau source cahayanya kan lampu UV-nya. Ini untuk mendispersikan cahayanya itu. Oke, kemudian ini range-nya, jadi berbagai warna itu punya range tertentu. Nah, yang perlu dicatat adalah kalau kita melihat warna hijau, itu sebenarnya karena warna yang diserap adalah ungu. Jadi ini adalah warna yang kita lihat itu adalah komplementernya. Warna komplementer, bukan warna aslinya ya. Istilahnya warna komplementer jadinya. Oke, ini hanya pengetahuan saja. Kemudian ini, oke, nanti perbedaan sumber energi atau sumber radiasi itu akan menyebabkan kejadian atau apa ya istilahnya ya. Saya mau nyebut fenomena, tapi nanti fenomena itu konotasinya nanti ini fenomena-fenomena. Jadi apa yang terjadi? Oh gini, apa yang terjadi di dalam sampel itu tergantung dari energi yang dipancarkan oleh sumber energi. Kalau sumber energinya adalah UV vis, kemudian diserap oleh sampel, maka yang terjadi adalah transisi elektronik. Kalau IR yang terjadi adalah vibrasi, kalau microwave yang terjadi adalah rotasi. Nah, ini termasuk yang
range untuk UV-nya ini beda lagi kan, tapi teman-teman nggak usah, ini bukan masalah besar gitu loh maksud saya. Jadi antara 200 sampai 400 itu masih consider sebagai UV. Yang VIS-nya pokoknya antara 380 atau 400 sampai 800, 780 atau 800. Jadi nggak masalah. Baik, ini saya yakin ini sudah disampaikan di instrumen. Belum, Bu. Belum ya? Belum. Belum kuliah, Bu? Belum, Bu. Oh, oke. Ya, saya sekilas saja ya. Jadi cahaya itu sebagian kan diabsorb, diserap. Sebagian lagi yang ada yang diteruskan. Nah, nanti ketika pengukuran, hasil pengukurannya itu bisa jumlah cahaya yang diserap atau jumlah cahaya yang diteruskan. Oke, ini hanya rumusan untuk transmitans ya. Karena nanti kalau di IR datanya sumbu Y-nya itu transmitan, bukan absorbans. Kalau UV kan pakai absorbans. Jadi kalau kita bicara transmitan itu adalah jumlah ini intensitas cahaya yang diteruskan dibagi dengan intensitas cahaya mula-mula yang masuk lah. Mula-mula itu maksudnya yang masuk. Kemudian kalau mau biasanya transmitan itu dituliskan dalam bentuk persente. Jadi makanya rumusannya kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, absorbans itu didapatkan dari ini. Min log 10 dari T. Sebenarnya begitu untuk rumusannya. Oke, ini cuma saya singgung sekilas karena kita nggak bicara yang kuantitatif ya. Ini Lambert-Beer ini biasanya digunakan untuk analisis kuantitatif. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa dari hukum Lambert-Beer itu nanti akan diperoleh rumusan ini. A sama dengan E-nya ini sebenarnya kalau di buku itu E-nya yang E begini, E yang huruf apa? Yunani itu loh. Ya betul. Nah, ini absorptivitas molar itu absorptivitas molar. Kemudian C-nya konsentrasi, L-nya itu tebal kuvetnya. Makanya ini biasanya digunakan untuk analisis secara kuantitatif. Tapi nanti nilai atau harga absorptivitas molar itu juga menjadi pertimbangan ketika kita akan bicara secara kualitatif, tapi tidak secara langsung ya. Nah, rumusan ini ada juga yang mengatakan A sama dengan A, B, C. Gitu juga ada di beberapa buku. A-nya A kecil, B itu tebal kuvetnya atau tebal sampelnya ya. Jadi berapa sih jarak yang ditempuh oleh si cahaya itu gitu. C-nya tetap konsentrasi. Oke. Ini sama sih. Sekilas saja. Oh ya, ini rumusan yang lain. Nah, ada juga yang merumuskan seperti ini ya, teman-teman. Jadi E-nya yang epsilon ini, E kali C kali L. Oke, nah biasanya kalau konsentrasinya naik lebih tinggi, berarti absorbansinya lebih tinggi. Kalau kita bicara yang spektroabsorpsi ya. Nah, sekarang kalau UV ini, apa yang terjadi kalau suatu materi atau satu sampel mengabsorpsi sinar UV yang terjadi yang terakhir ini ya teman-teman. Jadi dia akan terjadi transisi molekul atau transisi elektronik. Karena mengalami transisi elektronik, elektronnya itu akan pindah. Dia mengalami promosi ya istilahnya, mengalami promosi dari ground state ke excited state. Nah, untuk penentuan struktur UV vis ini biasanya digunakan untuk mengetahui atau mendeteksi adanya kromofor. Kromofor itu apa kromofor? Di bawah ada sih, tapi saya mau nanya dulu. Sudah ada yang pernah mendengar, membaca tentang kromofor?
Krom. Baru dengar dari jenengan, Bu. Warna ya Bu, krom. Krom itu iya sih, bisa sih. Tapi kalau kromofor, kita bicara tentang struktur, penentuan struktur. Baru mendengar Bu saya. Oke. Berarti teman-teman harus saya kirimi ini buku nih biar dibaca. Ya, nanti saya diingetin ya. Nanti mungkin saya upload di Drive aja biar bisa langsung download ya. Oke, jadi kromofor itu adalah ada yang Baik, menjawab Bu. sebentar di chat. Bagian yang sensitif, pigmen paling sensitif. Iya sih. Nah, ini Imam Muslih. Gugus tidak jenuh. Imam Muslih mana Imam Muslih? Gugus tidak jenuh kovalen. Kalau tidak jenuh itu ikatannya tunggal atau rangkap? Ayo. Tunggal Bu. Tidak jenuh itu Rangkap, tunggal rangkap. ya? Ya kalau nggak Rangkap, tunggal ya Bu. rangkap. Oke, yang pasti nggak jenuh itu rangkap atau tunggal? Rangkap Bu. Oke, ya. Karena masih bisa menerima atom lain untuk perikatan. Ya, rangkap ya. Jadi kromofor itu adalah gugus tidak jenuh yang dia bisa mengabsorpsi atau menyerap radiasi pada daerah ini UV vis. Rangkap ya, betul. Makanya di sini dikatakan yang termasuk kromofor itu diantaranya adalah diena. Diena itu jadi ikatan rangkapnya. Alkena itu kan ikatan kan rangkap ya. Karena diena berarti rangkapnya ada 2. Kemudian aromatik itu jelas. Kalau saya menyebutkan aromatik, teman-teman pasti langsung kebayang benzen kan ya. Benzen itu ikatan rangkapnya berapa? 3 Bu. Ya, 3. Rangkap 2, sebelah 3. Ya, karena jarang sekali rangkap itu rangkap 3. Kalau kita bicara rangkap, biasanya rangkap 2. Kemudian poliena itu kalau rangkapnya, poli itu berarti banyak. Keton itu dia punya ikatan rangkap karbonil ya. CO-nya itu kan rangkap. Tapi untuk keton yang terkonjugasi, berarti selain CO, dia juga punya, namanya juga terkonjugasi. Jadi kan ada ikatan rangkap yang lain. Berarti bukan cuma CO, tapi dia juga punya ikatan rangkap antara C dengan C. Oh ya, mau tanya dulu, ya apa yang dimaksud dengan terkonjugasi? Terkonjugasi itu piye? Pernah mendengar istilah itu? Pernah, Bu. Apa terkonjugasi? Benzen itu termasuk yang ikatan rangkapnya terkonjugasi enggak? Atau terisolasi? Iya, terkonjugasi. Nah, bisa menjelaskan Faiz kok dia termasuk, jadi terkonjugasi itu gimana? Selang-seling. Antara? Rangkap sama tunggal. Jawab itu yang lengkap yo. Iya, ya berarti kalau terkonjugasi itu selang-seling antara rangkap sama tunggal. Oke, ya. Jadi anggota ikatan lengkap dan ikatan tunggal itu posisinya selang-seling. Itu yang disebut dengan terkonjugasi. Kalau ada 2 ikatan rangkap tapi dia dipisahkan oleh ikatan tunggal yang cukup panjang, itu disebutnya terisolasi. Jadi yang satu berjauhan dengan yang lain. Terkonjugasi ini kan artinya orbital P-nya itu kan ada di setiap C. Kalau kita bicara benzen ya. Makanya dia tumpang suhnya secara menyisi itu kan bisa antara C1, C2, C3, C4, kemudian C5, C6 kalau kita bicara benzen. Tapi bisa juga C2, C3, C4, C5, C6, C1. Gitu. Ini sudah ya tadi. Jadi yang terjadi kalau suatu sampel atau molekul menyerap radiasi pada daerah panjang gelombang UV vis itu adalah transisi elektronik atau eksitasi elektronik. Dan ini biasanya terjadinya adalah pada molekul-molekul yang memiliki kromofor. Jadi intinya UV vis itu digunakan untuk mengetahui apakah dalam senyawa kita itu ada gugus kromofor. Ada ikatan rangkap nggak di senyawa kita itu? Itu.
info yang bisa kita peroleh dari spektrum UV vis. Nah, teman-teman sudah pernah mendengar tentang HOMO dan LUMO? Sudah Bu. di YouTube. Ya. Oh, di YouTube. Saya kira di kimia dasar durung toh. Kalau di kimia dasar belum, Bu. Bu, itu. Ya, organik. Belum. Belum juga. Oke. Jadi nanti diagram energinya di bawah ya. Tapi HOMO itu kan highest occupied molecular orbital. Terus kalau LUMO itu yang lowest unoccupied molecular orbital. Nanti kita lihat di diagram energinya, mungkin akan lebih jelas ya. Iki apa iki? Oh ya. Kalau kita bicara kromofor, itu ikatan rangkap itu Arvena, kalau sedang ada kegiatan lain, bisa keluar dari Zoom dulu, supaya teman-teman yang lain tidak terganggu. Karena kalau Anda nyambi, nanti nggak bisa konsen, nanti sama aja. Bisa kita lanjutkan? Oke, jadi tadi kita masih kromofor ya. Kromofor itu